saya langsung ingat sejarah saya. Ya, saya juga pernah dijodohin gitu. Dijodohin dengan musik. Sahabat Edema dimanapun Anda berada, kita akan berjumpa lagi dengan Pastor Gondrong dalam pembicaraan yang berbeda dari pembicaraan sebelumnya. Kita akan berbicara tentang dunia musik. Sebelum lanjut ke video berikut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Pastor Gifan, apa kabar? Baik, coy. Mantap. Oke, kita bicara tentang Pastor Gifan. Tidak terlepas dari pembicaraan tentang dunia musik. Karena Pastor Gifan, musik itu seperti menyatu. Oh. Atau bagaimana itu? Ya, oke aja. Oke, Pastor pertama kali mengenal dunia musik itu kapan? Saya belajar pertama kali itu kelas 3 SMP. Sebenarnya udah telat banget. Tapi nggak apa-apa. Dan diajak oleh kakak dan direstui oleh mama, bahkan disuruh gitu. Nah, jadi saya percaya bahwa kemauan itu adalah modal pertama. Tetapi saya mulai menekuni musik itu tanpa itu gitu. Jadi disuruh dan diajak. Gitu. Tapi dalam perjalanannya akhirnya saya jatuh cinta dengan musik ini. Jadi kalau misalnya ada suami istri yang dijodohin tadinya gitu, saya langsung ingat sejarah saya. Ya, saya juga pernah dijodohin gitu. Dijodohin dengan musik. Jadi dari sana angin pertama mulai bertiup dan akhirnya cinta tumbuh dalam perjalanan. Oke. Lalu bagaimana cara Pastor untuk mengembangkan musik itu sendiri? Di seminari ada khusus yang semi formal lah gitu untuk belajar musik. Dan saya tekunin itu, dan juga ada beberapa lokakarya yang saya ikutin, lokakarya musik gereja, lokakarya musik liturgi, itu sangat bermanfaat untuk saya. Dan terakhir saya sempat belajar musik lebih ke Kirchen musik, musik gereja. Itu. Belajar di mana? Di Innsbruck, Austria. Jadi lebih kurang 2 tahun di sana saya juga belajar itu. Karena di sana saya belajar metode-metode baru dan ternyata ada beda juga ya. Ini kan kalau saya belajar itu ciri khasnya Belanda. Dan Belanda Austria ini nggak sama-sama amat ternyata. Ada metode-metodenya yang berbeda. Nah itu justru memperkaya saya gitu. Pengembangan bakat itu sendiri, Pastor memaknainya sebagai apa? Artinya apakah sekedar, saya punya bakat musik, saya ingin mengembangkan supaya orang tahu, saya punya bakat musik dan saya satu. Atau bagaimana? Pemaknaan Pastor perihal musik ini. Pengembangan musik ini. Saya menghayatinya ini sebagai sebuah kepercayaan ya, lebih ke situ. Kepercayaan yang diberikan Tuhan untuk saya. Dan ya, saya nggak mau sia-siakan kepercayaan yang diberikan Tuhan. Dan di samping itu saya semacam merayakan sesuatu yang bisa saya lakukan. Jadi itu perayaan tentang sesuatu yang terberi gitu. Mungkin mau disebut kemampuan, talenta atau apapun itu. Nah, saya merayakan sana gitu. Dan justru melalui itu saya bisa menikmati. Dengan mengembangkan bakat musik, Pastor mengembangkan apa yang dipercayakan Tuhan pada Pastor. Saya hayatinya seperti itu. Dan pasti ada nilai-nilai lain ya yang ikut tumbuh juga. Kesabaran, ketekunan, dan ini juga mempengaruhi bidang-bidang kehidupan saya yang lain gitu. Misalnya ada yang mempercayakan pada saya tugas gitu. Nah ternyata apa yang saya tekuni sebagai ketekunan, kesabaran, dan itu juga berbicara pada bidang kehidupan yang lain itu. Jadi ini juga bagian dari efek musik terhadap diri Pastor Jo ya? Efek musik. Oke, Pastor sudah diberikan bakat tadi Pastor dari Tuhan untuk musik, Pastor sudah mengembangkannya. Apakah hanya sebatas itu? Artinya untuk konsumsi diri lah itu. Adakah gerakan-gerakan untuk
Jadi aku tergerak untuk apa? Ya, Gitu? tergerak untuk apa? Jadi saya merasa akan apa ya, dikungkung dalam diri sendiri kalau nggak dibagiin ke orang lain. Jadi saya mau untuk senantiasa membagi apa yang saya punya. Saya beberapa kali, udah berapa tahun ya, belasan tahun mungkin saya membagi itu dengan cara buka kursus, misalnya kursus organ atau menjadi organis atau alat-alat musik yang lain lah yang sebisa saya bagikan. Jadi tetap apa yang saya dapat cuma-cuma saya akan share juga ya. Betul. Oke. Sekarang pastor bertugas di Paroki Siga. Apakah itu masih dilakukan di sana? Ya, ada stasi, bukan stasi pusat paroki, tapi di pusat parokinya, dan ada juga beberapa stasi. Ada sebut aja Long Ayap, ada juga Malinau. Nah itu kami belajar bersama musik. Ya, tapi ini lebih ke terspesialisasi ke organ gereja. Oke. Jadi bagaimana mereka belajar untuk nantinya mereka jadi organis. Gitu. Oke, sejauh ini sudah berapa murid? Bilang kamu yang murid yang diajar di sana. Biasanya dibuka itu pada awalnya banyak dan akhirnya mengerucut gitu. 16 ya, 16 dibuka awal tapi mengerucut sampai 6 orang, 5 orang gitu. 6 orang, ya kadang 6 mereka datang, kadang 5 gitu. Tapi udah sampai pada 6 gitu. 6 orang. Ya, mungkin satu saat baik juga ya kalau kita bisa datangkan murid-murid. Oh iya. Supaya jadi ini ditantang nih. Ditantang ini. Supaya ya kita kan selama ini mendengar dari Pastor Givan saja tentang apa yang dia lakukan, mengajarkan murid-murid di Paroki Siga. Mungkin satu kali kita datangkan mereka dan tanyakan langsung kepada mereka. Oh iya, ini tawaran yang susah ditolak karena tawarannya menarik. Ya, supaya mereka dapat memberikan, ya bilanglah, kesaksian atau apa yang mereka terima kan. Lika-liku mereka juga belajar ya. Karena saya juga lika-liku. Lika-liku laki-laki tak laku-laku. Oke, Pastor Givan sekali lagi terima kasih karena sudah berbagi dengan sahabat Eudema semuanya. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatan untuk bisa berbagi, memberikan inspirasi kepada sahabat Eudema semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih, thank you.